Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Nova Andriana Rahmatullah dari Prodi Engineering semester 3, mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Purwana. Dari Pak Purwana. Boleh sebutkan tanggal lahirnya Bapak? Ya, saya lahir di Yogyakarta tanggal 18 Oktober 1963. Baik. Jadi sudah 57 tahun. Iya. Untuk domisilinya asli Jogja ya Pak ya? Asli saya di Ketanggungan dekat Mualimi, dulu dekat Unisa yang dulu, Oh, yang di saya- kota. Iya. Nah, sekarang pindah sini sudah 20 tahun. Apakah Bapak sudah mengikuti organisasi Muhammadiyah ini sudah sejak dini Bapak? Saya mengikuti Muhammadiyah sejak usia muda, sejak SMA. SMA Di Ketanggungan saya awal mula pertama kali menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Ranting Ketanggungan, kemudian menjadi ketua pemuda Muhammadiyah cabang Wirogerejan. Terus setelah itu naik terus menjadi ketua kader pimpinan wilayah Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Setelah itu jadi bendara umum pemuda Muhammadiyah wilayah lagi. Setelah itu masuk ke PP Muhammadiyah. Saya sudah 3 periode itu, jadi sudah 15 tahun menjadi bendahara Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu kalau di pusat. Kalau di Bantul, karena saya domisili di Bantul, saya menjadi ketua Majelis Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Jadi merangkap satu lagi saya menjadi penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Barat, ini namanya Bangun Jiwa. Nah, saya kira itu jadi insya Allah sudah sejak muda ya, sejak SMA sekitar 17 tahun usianya sampai sekarang 57, sudah 40 tahun bergelut dengan persyarikatan Muhammadiyah itu Mbak. Berarti sejauh ini Bapak sudah sangat mengenal bagaimana organisasi Muhammadiyah itu ya Pak? Ya insya Allah. Boleh saya tahu bagaimana berkiprahnya Bapak di organisasi Muhammadiyah ini Pak? Ya, berkiprahnya di Muhammadiyah itu harus kita aktif. Kalau mau kita aktif di persyarikatan dan harus memiliki roh keikhlasan, karena di Muhammadiyah itu kan tidak dibayar. Iya. Tapi jangan lupa janji Allah itu pasti. Kalau kita membela agama Allah, surat Muhammad ayat 7 nanti dibaca. Kalau kita membela agama Allah, kita itu akan diteguhkan kedudukan oleh Allah. Sehingga saya aktif di Muhammadiyah, tidak digaji walaupun pusat. Pak Edah Nasir itu nggak digaji, ketua umum saya juga nggak digaji, semua nggak digaji aktivis Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah Allah meneguhkan kedudukan kita. Jadi biasanya orang-orang aktivis Muhammadiyah itu dari segi ekonomi itu dijamin oleh Allah walaupun tidak dibayar. Kemudian biasanya anak-anaknya ya soleh-solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya kira itu dan dipermudah segalanya oleh Allah. Maka mbak-mbak berdua ini di Anissa saya sarankan mau aktif di Muhammadiyah. Kalau sekarang sebagai IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pasif nggak kuliah, besok kalau sudah lulus harus mengabdikan juga ke amal persyarikatan Muhammadiyah. Saya kira itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah keikhlasannya.
Baik. Biasanya dalam organisasi ini kegiatan sehari-hari Bapak sekarang apa? Kalau saya guru, kalau kegiatan sehari-hari saya guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, bukan PNS, jadi guru persyarikatan Muhammadiyah. Bisa di SMA Muhammadiyah. Banyak alumni yang di Unisa, jangan-jangan satu kelas ada yang nanti ditanya, satu kelas ada yang dari SMA Muhammadiyah 3 enggak, itu mesti kenal saya. Saya ngajar di SMA 3, tapi juga pernah ngajar di UMJ selama 7 tahun dan di UAD selama 7 tahun. Ngajarnya di SMA itu kimia. Sekarang masih ada kimia. Nah, tapi saya ngajarnya di UMJ ke Muhammadiyah dan Al-Islam. Di UAD juga ke Muhammadiyah dan Al-Islam, karena saya S1-nya kimia, S2-nya agama. Jadi bisa ya. Monggo apa lagi? Untuk orang tua Bapak apakah memang Aktif. dari organisasi ya? Oh enggak, orang tua saya tidak aktif di persyarikatan. Tentara tidak aktif di persyarikatan. Saya aktif di persyarikatan itu karena dulu kalau dalam bahasa Jawanya ikut kader intilan. Kader intilan itu ikuti orang supaya aktif. Nah, mengikutinya namanya Pak Haji Petrus Sujono udah meninggal. Kemudian Mas Iwan Bagio, itu saya mengikuti. Ya setelah itu kemudian aktif, tahu ini aktif, nyaman ternyata di Muhammadiyah. Untuk kegiatannya hari ini nggak ada acara? Nggak ada. Kalau hari Ahad biasanya kalau tidak pandemi itu biasanya ada untuk Muhammadiyah. Nah ini kalau tidak pandemi jarang di rumah. Karena ada pandemi, nah, biasanya saya bertablik dakwah. Kalau Ahad biasanya bisa sampai 5 kali, 6 kali. Ya sekarang dibatasi, nggak boleh kumpul-kumpul ya selama 8 bulan 9 bulan ini. Tidak, walaupun sekarang sudah mulai ada juga yang minta ceramah, tapi biasanya aktivitas Muhammadiyah ceramah memang paling banyak itu Sabtu Ahad. Sabtu Ahad itu pembinaan. Kalau nggak pembinaan namanya Baitul Arqam. Pernah dengar belum? Baitul Arqam itu suatu pelatihan di Muhammadiyah untuk meneguhkan ideologi Muhammadiyah. Nah saya itu ketuanya. Kader saya yang suka melatih pelatihan karena saya di Bantul, maka pelatihan saya meliputi ranting itu setingkat kelurahan, kemudian cabang setingkat kecamatan, kemudian amal usaha Muhammadiyah, misalnya SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Bantul, termasuk PKU Muhammadiyah Bantul, biasanya minta untuk di Baitul Arqam. Itu Baitul Arqam itu 1 hari 1 malam kita bina, kita beri materi supaya orang-orang Muhammadiyah yang ada di ranting di amal usaha Muhammadiyah paham tentang ideologi Muhammadiyah, mencintai Muhammadiyah, mau bekerja dan mau berjuang di Muhammadiyah. Itu tugas saya di Bantul begitu. Dan itu biasanya Sabtu Ahad. Sering juga nggak pulang Sabtu Ahad karena Baitul Arqam kita nggak boleh pulang 24 jam. Nah itu aktivitas saya yang sangat sering sekali namanya Baitul Arqam. Kalau di tingkat pusat saya kan bendahara Majelis Pustaka dan Informasi, sekarang sedang buat museum seharga 97 miliar. Tapi juga ini berhenti dulu, bangunannya sudah jadi, isinya tinggal mengisi. Nah, ini kalau bendahara kan nyaman, tinggal urusan keuangan. Tapi kalau yang sibuk itu ketika Baitul Arqam, itu namanya Baitul Arqam. Di IMM sebenarnya juga ada.
Itu Mbak, kesibukannya seperti itu, suka ceramah gitu aja. Untuk penghargaan yang Bapak dapat selama semenjak masuk organisasi Muhammadiyah ini apa saja Pak? Penghargaan dari masyarakat adalah dalam bentuk dari Allah, misalnya haji gratis, tidak hanya sekali, sudah 3 kali, umroh gratis, S2 gratis, itu aja. Keluarga sakinah mau ada anak-anak soleh, itu aja. Kalau digaji berapa di Muhammadiyah, jangan bertanya. Gaji saya dari SMA Muhammadiyah 3 karena saya sebagai guru, tapi sebagai bendahara MPKD, sebagai ketua MPK Bantul tidak menerima gaji. Jadi penghargaan itu langsung dari Allah, karena Al-Quran surat Muhammad ayat 7, nanti berdua ini sebelum tidur tolong baca surat Muhammad ayat 7 yang sering dibaca oleh Nyai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah pasrah, nggak akan berjuang di Muhammadiyah, nonton nonton acara film Sang Pencerah nggak? Belum pernah? Sudah pernah. Nah, itu kan dibaca. Nyai Dahlan kan membacakan surat Muhammad ayat 7. Itu untuk perjuangan. Kalau kamu menolong atau menolong, maka akan diteguhkan kedudukan. Nah, kalau dari segi gaji mungkin nggak bisa. Saya haji berkali-kali, umroh berkali-kali, bangun rumah nggak bisa, tapi Allah yang lebih tahu. Gitu. Untuk putra putrinya sudah berapa Pak? Anak saya 3. Sudah berkeluarga Pak? Belum. Yang pertama usia 25 tahun. Putri semuanya. Putri semua. Ya, yang pertama 25 tahun, pegawai pajak di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di Jakarta Pusat. Anak yang kedua sekitar 24 tahun, selisih 20 bulan. Itu alumni UMZ akuntansi. Ini baru keluar nih tadi, baru kajian dakwah, ikut kajian dakwah. Kemudian anak yang ketiga kuliah di Libya. Tahu nggak Libya? Nggak kenal. Libya itu lembaga bahasa asing miliknya. Jadi dari kesan Bapak yang sampaikan sama saya itu sebagaimana kita berdakwah dengan rasa keikhlasan ya Pak, Ya, yang dicantumkan dalam surat Muhammad ayat 7. Ya itu. Baik Bapak, mungkin itu. Terima kasih ya Pak Ya, atas ya, ya. waktunya Pak. Di